نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab saat atau ketika ingin membuang hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Sebagian mungkin berpikir atau mungkin ada yang berkata, apa pentingnya sih cuma masalah buang hajat sampai dibuat kajian? Tinggal masuk kamar mandi, buang, sudah selesai. Bahkan mungkin ada yang ngejek, orang barat sudah ngomong planet, satelit, kita masih ngomong buang hajat. Biasanya yang ngomong itu satelit tidak, adab buang hajat juga tidak, dua-duanya tidak dapat. Pacak nyindir baik. Tapi bagi orang muslim tidak. Buang hajat, ini saya jelaskan sedikit sebagai pembukaan saja. Tidak ada manusia normal yang tidak buang hajat. Setiap hari bahkan. Enggak buang air kecil, buang air besar. Dan itu waktunya terkadang sampai 15 menit, sampai setengah jam. Kalau itu dilipat kalikan 50 tahun, apa enggak menjadi 1 tahun 2 tahun waktu kita ada di kamar mandi. Alangkah sayangnya kalau buang hajat itu tidak berubah menjadi ibadah, tidak dinilai ibadah pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting niat mempelajari bagaimana adab-adab saat seorang muslim membuang hajatnya. Tidak ada yang kecil di mata Islam, semuanya bisa menyebabkan orang masuk surga, sebagaimana semuanya bisa menyebabkan orang masuk neraka. Mungkin kita pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas pernah melewati 2 kuburan. Kemudian kata Nabi, sami'tu annahuma mu'adzaban. Aku mendengar kedua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua diazab oleh Allah bukan karena dosa besar, bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena makan harta riba, bukan. Yang satu kalau buang hajat tidak bersih. Lihat itu, cuma urusan buang hajat, tapi menyebabkan dia masuk neraka sampai Nabi mendengar azabnya dari alam kuburnya. Jadi tidak ada yang kecil. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqaranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi haji, umrah, kita tidak ada nilainya di mata Allah karena sombong. Tahu-tahu karena dia ini menjaga hajatnya, melakukan adab-adabnya, masuk surga. Bukankah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu terdengar langkah kakinya di surga ketika ditanya Nabi, apalah amalannya? Kata dia, aku nih kalau hadas langsung wudu ya Rasulullah. Dan setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Kata Nabi, aku sampai mendengar langkah kakimu di surga. Ada amalan apa sebetulnya? Nabi Bilal ketika ditanya itu tidak jawab, aku punya wakaf ya Rasulullah, ada 10 hektar, tidak. Aku nih ya Rasulullah, kalau kena hadas, buang hajat misalnya, buang angin misalnya, itu langsung berwudu ya Rasulullah. Ya. Dan seterusnya. Islam
agama yang sempurna, tidak sekedar menjelaskan yang besar-besar, ekonomi, syariah, ya, tentang politik Islam, tidak. Sampai yang urusan kamar mandi, syariat ini datang untuk mengajarkan bagaimana sepantasnya wong muslim itu buang hajat. Kira-kira jelas ini. Dan ini setiap hari, masalahnya ini setiap hari kita lakukan. Sayang sekali kalau tidak jadi pahala. Baik, dan ini jumlahnya cukup banyak. Ya, cukup banyak, sampai 23 kurang lebih yang dijelaskan dalam kitab ini. Kami akan sebutkan secara sebagian singkat, sebagian kami jelaskan. Yang pertama, apa adabnya orang yang mau buang hajat? Yang pertama, hadirkan niat yang baik. Istihdharu niyatin hasanatin liqada'il hajah. Jadi orang yang mau buang hajat itu bukan sekedar nak buang kotoran baik, tidak. Di hatinya ada niat, ya Allah, aku nak buang hajat biar tidak terpikiran kalau lagi ibadah, ibadahnya biar bisa maksimal. Ya Allah, aku nak buang hajat ini biar menghilangkan penyakit. Diniatkan itu. Dan kita punya kaidah dalam syariat kita, sesuatu yang bukan ibadah, kebiasaan yang baik, jika diniatkan ibadah dan dilakukan dengan cara yang baik, jadi ibadah. Makan minum itu sebetulnya tidak ada pahala, karena hukumnya mubah, boleh saja. Tapi kalau dia makan, niatnya, ya Allah, aku makan biar pacak bergerak lagi nyari nafkah buat uang rumah. Aku makan biar aku ini bisa ibadah lagi, ya Allah. Jadi pahala itu makannya. Tidur itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia tidur dan niat di hatinya, ya Allah, aku nak tidur biar besok bisa sholat subuh lagi, biar besok bisa cari nafkah lagi. Tidurnya yang berjam-jam itu bisa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Buang hajat juga begitu. Besitkan dalam hati, ya Allah, aku nak buang penyakit biar aku ini sehat bisa ibadah. Itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi agar nanti seluruh aktivitas kita di kamar mandi itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini mungkin di hari ini tidak banyak diamalkan, mencari tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Ya, karena biar tidak mengganggu manusia. Kalau kita sekarang sudah ada WC, tapi tidak menutup kemungkinan kita lagi di jalan misalnya, kebelet yang luar biasa, jangan di tol misalnya, rest area masih jauh, perut lah mules, mampir misalnya, kebelet, minggirkan mobil di pinggir jalan. Jangan buang hajatnya di pinggir jalan itu, wong jengok galau. Cari tempat yang tersembunyi di balik pohon sana, bergerak dikit, ya. Itu juga adab agar tidak mengganggu manusia. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Bahkan ulama-ulama itu marwahnya bisa turun hanya karena meludah di pinggir jalan. Dan saya coba amalkan itu. Mohon maaf, kadang-kadang kita sedang punya lendir, sedang ingus, atau sedang ada riak, bingung nak buangnya kemana, lagi di jalan ini. Akhirnya ngebuanglah pinggir jalan. Itu di hati langsung terbesit, ya Allah, kalau terlihat orang, kemudian orang terganggu dengan melihat, mohon maaf, kotoran itu, lendir itu terbawa sampai dia makan, apa enggak jadi dosa kita? Jujur, kalau saya buang seludah di pinggir jalan dan itu dalam kondisi yang sangat sulit, langsung saya bersihkan pakai sandal, biar tidak ada bekas yang terlihat oleh orang. Sampai sekecil itu. Bahkan sebagian perawi hadis, ada ulama, ya, dan ini kisah saya dengarkan dari guru saya, Imam Bukhari itu melakukan perjalanan jauh. Beliau dengar katanya di daerah itu ada seorang
perawi hadis punya hadis. Imam Bukhari ini nak ngembek hadis itu, nak dicatatnya. Begitu ketemu, uang itu buang ludah di jalan. Baik, langsung tidak jadi. Padahal sudah berbulan-bulan untuk menemui orang itu. Apalagi hajat. Mohon maaf dengan segala hormat. Kebanyakan sopir-sopir, ya ekspedisi, angkot ini tidak memperhatikan ini. Tidak, sebagian, kata kami sebagian, tidak semua. Mana buka pintu baik, pinggir jalan, mana kebeletnya. Bukan begitu adabnya orang muslim. Terganggu orang melihat itu, tidak boleh. Ya. Yang berikutnya, di tempat yang tertutup, andai kata misalnya di jalan atau di perjalanan, ya bisa ditutupi semaksimal mungkin, di balik pohon misalnya, atau di semak-semak. Ya. Jangan gagah nian mah itu dia kencing dilihat semua orang lewat, tidak boleh. Ya, saya kira ini cukup mudah untuk dipahami. Yang kemudian hati-hati, jauhi tempat-tempat yang dilarang Nabi untuk buang air kecil atau buang air besar. Seperti apa? Tempat orang berteduh. Jangan itu. Misalnya di Masjid Fajar Siddiq. Misalnya, pohon itu tempat orang berteduh banyak situ. Kalau siang pada duduk di situ. Jangan sekali-kali buang air kecil di situ. Di bawah pohon, di mana kita tahu pohon ini biasa orang berteduh, ya, dari panasnya matahari. Atau di pinggir jalan seperti tadi, nggak boleh itu di pinggir jalan buang air kecil, buang air besar. Mana ada Ustaz? Ada. Uang kencing di tembok-tembok pagar, uang jalan. Perhatikan kata Nabi, Pak. Perhatikan ini ngeri sekali redaksinya. Ittaqu la'anain. Hati-hati dengan dua hal yang dilaknat. Dilaknat. Laknat itu artinya dijauhkan Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Orang yang buang air di jalan-jalan manusia atau di tempat orang berteduh. Maksudnya mana Ustaz? Misal kita lewat di satu gang, tercium bau apa? Bau apa kalau kencing itu apa namanya? Pesing. Ya langka joroknya wong ini. Kemudian terucap misalnya, dia ngucap, kualat wong ini kayak. Nah, apa enggak didoain orang itu? Atau ada orang mau berteduh di bawah pohon, baru duduk, nah, kotoran manusia. Orang ngajar, orang asem orang ini. Lihat lagi kaget, celaka orang ini. Nah, dilaknat akhirnya. Na'udzubillahi min. Orang muslim tidak begitu, tidak menyakiti semacam itu. Ya. Yang berikutnya, yang dilarang Nabi Muhammad SAW, tempat yang dilarang Nabi untuk buang air yang menggenang, tidak boleh. Ustadz lebih dari 2 kulah, ya jangan, tidak boleh juga. Misalnya mandi di kolam, mentang-mentang lah bayar, yang senyum-senyum ketawa ini lah pernah caknya. Hati-hati. Gak dilaknat wong, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang juga dilarang untuk buang air kecil, ya, diantaranya ya di tembok-tembok, di pinggir jalan, apalagi di masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka satu kejadian yang waktu itu terjadi di Gandus kalau tidak salah, di Masjid Jami, ada uang buang kotoran itu, dosanya luar biasa itu. Bahkan kalau dia dengan sengaja dan sadar bisa kufur, ya bisa murtad.
karena menghinakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Termasuk yang kurang baik adalah wa kadzalika la yabulu fi mustahammihi. Hendaknya tidak buang air kecil di tempat dia ambil wudu atau dia mandi. Kamar mandi biasanya disitulah WC-nya, disitulah tempat mandi wajibnya, disitulah wudunya. Sebetulnya tidak baik. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna 'amatal waswasi minhu. Kebanyakan orang kena waswas itu ya begitu. Karena dia buang hajatnya di situ, kencingnya di situ, wudunya di situ, akhirnya kaget setan masuk. Kaget, kaki kamu itu kena pecikan enggak kira-kira? Mungkin tadi dia istinjaknya enggak bersih, kena di sini, kena tembok ini, kena macam-macam. Akhirnya dihantu-hantui rasa was-was. Ini baiknya, tetapi kalau dia bisa pastikan, ya dalam satu kitab juga ulama membolehkan seperti kitab Taqrirat, ya, kamar mandi yang dipakai untuk buang hajat dan wudu itu dibolehkan dengan syarat kehati-hatian yang luar biasa. Ya betul-betul dia siram, kalau mohon maaf buang hajat di WC-nya buanglah, kemudian disiram, baru kemudian dikira cukup, baru wudu. Ya. Dengan ini insya Allah tidak masalah. Berikutnya, adam dukhul bi syai'in fihi dzikrullah. Dilarang masuk kamar mandi membawa barang yang ada nama Allah, yang ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh cincin. Apalagi misalnya dulu topi, banyak topi la ilaha illallah itu. Masuk WC tidak boleh, ya, dan itu hukumnya haram. Karena ada unsur merendahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, jadi pastikan dulu cincinnya ada, bajunya, pecinya, lepas ke galau. Tapi kalau di tempat umum, sedang safar, sedang perjalanan, khawatir Ustadz kaget naro cincin dari harga mahal pula, ditaruh di luar, metul ada katik lagi. Ya sudah, kalau begitu masukkan ke dalam satu wadah, tidak apa-apa masuk kamar mandi dalam hal-hal semacam ini. Ini sebagian ulama membolehkan itu. Ya. HP tidak usahlah pakai ringtone azan atau ringtone apa dia baca Quran, kaget terbunyi dia lagi buang hajat, HP-nya di dalam, nak dimatikan mak mano, hajat belum selesai, akhirnya azan di dalam kamar mandi. Ya. Ini juga adab. Ya, disebutkan di sini waqala ba'dul ulama idza kana fi safarin aw makanin 'ammin yakhafu minhu sariqat khatamih aw awraqih aw haqibatih aw al-awraq al-maliyah allati fiha ismullah fala haraja 'alaihi fi dukhulil khala'i biha. Ya. Jika dia dalam safar atau di tempat umum dan dia takut dimaling cincinnya, atau sebagian negara Arab itu ada yang fulusnya, duitnya ada kalimat Allahu Akbarnya. Kalau ditaruh dompetnya di luar mak mano Ustaz, hilang. Ya. Nah, saat itu silahkan dimasukkan, tetapi disimpan di dalam satu tempat. Baik, itu juga adab. Adab yang berikutnya membaca doa. Di luar kamar mandi baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berdoa. Kenapa? Karena kita akan masuk ruangan, itu tempat favoritnya jin dan setan. Tempat favoritnya jin setannya di tempat uang buang hajat itu, kamar mandi. Maka kita berdoa di luar bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku a'udzubika
memohon perlindungan darimu minal khubus. Khubus itu setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Kalau ada jin nafsu dengan kita, iya bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Ada, dan mungkin saja ada perzinaan terjadi antara laki dari golongan jin dan perempuan dari golongan manusia. Pernikahan saja mungkin terjadi antara jin dan manusia meski diharamkan oleh banyak ulama. Ya, jadi doa Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang menafsirkan, ya Allah, aku berlindung dari keburukan dan ya makhluk-makhluk yang membawa keburukan. Doa agar dengan itu kita berharap jin, setan ketika kita membuka aurat kita di dalam kamar mandi tidak terlihat, terhijab oleh doa kita tadi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi adabnya Ustaz? Ad-dukhul birrijlil yusra, masuk dengan kaki kiri. Subhanallah, mungkin dianggap biasa, tapi itu pahala, Pak. Begitu masuk kamar mandi, ingat Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kalau masuk kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor itu didahului dengan kaki kiri. Sama kalau keluar dari masjid juga kaki kiri. Saya perhatikan ada beberapa jamaah sebelum dia keluar masjid, dia berhenti sejenak untuk mengganti kakinya menjadi kaki kiri. Wah, itu orang yang mendapatkan inayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wong berangkat dari luar, kaki kanan, kaki kiri, kanan kiri. Begitu sampai depan masjid, pintu masjid atau batas suci masjid, itu sebetulnya jatah kaki kiri masuk. Begitu nak dia kaki kiri, dia ingat kalau sunnahnya Nabi kaki kanan, ditariknya, ganti kaki kanan. Orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu. Sama keluar dari masjid, mungkin dari sini kaki kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Begitu depan pintu jatahnya kaki kanan. Sedangkan sunnahnya kalau keluar dari masjid berhenti dulu dia. Kemudian dia langkahkan kaki kiri. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahalnya ilmu dan itu mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang agak unik itu pakai sandal keluar dari masjid. Keluar suruhnya kaki kiri, pakai sandal sunnahnya kaki kanan dulu. Ya, mak mana Ustaz? Maka begitu keluar kaki kiri, jangan langsung pakai sandal, letakkan kaki kiri di atas sandalnya. Biar kemudian kaki kananlah yang masuk menggunakan sandal sebelah kanan, barulah kaki kiri menggunakan sandal sebelah kiri. Dapat sunnah keluar kaki kiri, dapat sunnah menggunakan kaki kanan dalam menggunakan sandalnya. Semuanya butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya pahala yang mungkin nanti ketika ditampakkan di akhirat, alhamdulillah ya Allah. Termasuk buang hajat. Begitu nak masuk kaki kiri, begitu nak metu kaki kanan. Itu sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 atau yang berikutnya, aku nak nyebut angkanya. Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Jangan ngangkat pakaiannya sampai mendekati tempat buang hajat. Maksudnya mak mano? WC-nya di situ, Misalnya Fajar Sidik, lang nenteng sarungnya lah depan masjid. Nak mano nak buang hajat? Pahanya tejingo, apanya tejingo, aurat galo. Kaget Pak, ngangkat tuh di sana, lah masuk dulu baru angkat. Ini adab. Tapi ada enggak yang begitu? Ada. Buang hajat dia narik celananya lah dari mulai sini, naik sarungnya misalnya. Berlari pula. Sunnahnya Nabi. Dan indahnya
sunnah ini ada hadisnya. Ajib saya Pak ya, kalau baca hadis-hadis semacam ini, alangkah mulianya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi, sampai hal yang semacam itu baik dipantau sama sahabat, agak diriwayat kemudian setelah diriwayatkan diwarisi dari generasi sampai hari ini. Bayangkan sampai Masjid Fajar Siddiq tahun 2023 yang pernah dilakukan Nabi. Apa itu? Kata Nabi disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, kana Nabi dulu idza aradal hajah, kalau mau buang hajat, lam yarfa' thawbah, belum mengangkat pakaiannya, hatta yadnuwa minal ard, sampai beliau sampai di tempat nak buang hajatnya. Yang begitu saja dicatat. Ronaldo dengan sedemikian canggihnya teknologi hari ini, dicatat nomor sepatunya, dicatat. Wajar lah, ada media sosial, ada HP, ada. Nabi 1400 tahun dunia belum mengenal teknologi saat itu, semuanya dicatat. Kenapa? Karena Nabi uswatun hasanah, innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang dibuat Nabi kecuali dalam pantauan inayah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dicatat. Sampai beliau tidak ngangkat sarung bae dicatat sama sahabat. Oh Nabi itu mah itu Oh iya. Kayak disampaikan, aku tadi jenguk Nabi itu tidak pernah ngangkat sarungnya, ngangkat pakaiannya kalau nak buang hajat sampai. Dan itu diwarisi 1400 tahun dan sampai hari ini. Dan masih diamalkan oleh umat-umatnya yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, ada mustiqbalil qiblati aw istidbariha bil hajah. Tidak boleh buang hajat ngadep kiblat atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka. Kalau di WC yang tertutup ruangan tidak dilarang. Tapi kalau di tempat terbuka, jangan sekali-kali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Atau di tempat terbuka, tidak tahu Ustaz mana arahnya, kiblat yang mana, tidak tahu lagi, tidak sempat lah kebelat nian Pak Ustaz misalnya. Berikan pembatas semacam tongkat, tas, apa baik, mobil mungkin kalau memang kepepet ya. Agar tidak, kalau yang kita hadapi itu adalah menghadap kiblat, yang penting tertutup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumul ghaid, jika salah satu di antara kalian mendatangi tempat buang hajat, ya, fala yastaqbil qiblah, jangan menghadap kiblat, wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan juga membelakangi dengan punggungnya, walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah yang tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian adab yang berikutnya, adamul baul waqifan, dilarang buang air kecil dalam kondisi berdiri. Ya, sunnahnya buang air kecil itu duduk. Tapi kalau memang darurat ya atau sulit, tidak apa-apa berdiri. Tapi sunnahnya, adabnya, buang air kecil itu duduk. Dan pernah kami contohkan di satu kesempatan bagaimana cara buang hajat ya, dengan memantapkan sikok kakinya ya. Kemudian yang satu napak, yang satu nancap. Buang hajatnya duduk. Walaupun sangat disayangkan, banyak masjid menyediakan kencing berdiri. Masjidnya nyuruh uang kencing berdiri.
Lah kalau masjidnya mah itu, jangan nuntut hotel, suruh buat kencing duduk. Masjidnya dewe. Punya kita nih, enggak tahu, aku enggak ada udah. Ada kali untuk uang darurat. Seharusnya masjid itu menjadi contoh bagaimana menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sediakan ke tempat-tempat duduk. Salah satu yang bagus Masjid Bang Raya. Nyaman sekali masjidnya, bersihnya luar biasa. Salut, bisa dicontoh itu. Ya. Bersihnya luar biasa, wangi, airnya banyak, tempatnya bersih, indah. Kalau ada orang Kristen tertarik dengan Islam, masuk situ, tambah masuk Islam dia. Oh bersih nih ya non Muslim ini. Khawatir masuk WC kamar mandi masjid, laju metu Islam dia, laju tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Belumut, kotor, bau. A'udzubillahi min dzalik. Jangan. Insyaallah Masjid Fajar Siddiq sudah lumayan bagus, tapi harus dimaksimalkan lagi. Insyaallah. Ya, jadi sunnahnya kencingnya duduk. Dan hati-hati Pak, saya pernah ya melihat ada orang buang air kecil, pintunya terbuka dan terlihat dia sedang buang air kecil berdiri di WC. Celananya tidak dilipat. Udah ngencing bayi itu. Mak tidak tahu mak terus sholat nih. Besar kemungkinan itu celananya kena percikan najis. Dan ini yang tadi salah satu makna Nabi mendengar orang diazab di dalam kubur itu yang begini-begini ini. Salah satunya tidak memperhatikan bagaimana dia buang hajat. Ya. Jadi yang membuat dosa besarnya tidak benar dalam buang hajat itu karena mengakibatkan batalnya sholat. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi hati-hati, jangan biasakan kencing berdiri, ya usahakan kencingnya duduk, ya kecuali dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kemudian adab berikutnya, jangan megang kemaluan dengan tangan kanan. Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih. Jika salah satu di antara kalian buang air kecil, kata Nabi, janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Fala yastanji biyaminih, dan jangan istinja, cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan mengambil nafas di dalam bejana air. Kenapa? Disebutkan di sini. Wadzalika tanzihan lil yumna an mubasharatin najasati wal adha wa hatta la yatadhakkara al insanu athna'a aklihi annahu tatahhara bi yaminihi min al adha fatataqaddar nafsuhu min al akli bil yamin. Pertama, karena tangan kanan ini biasanya untuk ibadah, untuk yang baik-baik, dan terlebih dipakai untuk makan. Dipakai untuk, mohon maaf kalau dia makan, teringat tangannya pernah nyebok, tangannya pernah bersihkan kemaluannya pakai tangan kanan, akhirnya nanti hilang nafsu makannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan pakai tangan kanan. Jangan nyentuh dengan tangan kanan, jangan cebok juga dengan tangan kanan. Kemudian al-adabul khamis al-itar, ganjil. Jadi kalau mohon maaf buang bersihkannya hajatnya pakai tisu, pakai batu, pakai dedaunan yang kasat, itu usahakan berbilangan ganjil. Sunnahnya berbilangan ganjil. Jadi kalau nak ngambil tisu, ambil 3 tisu, pakai satu-satu. Biasanya di pesawat kan susah banyu, ambil tisu. Tisunya juga tinggal sedikit Ustaz. 1 tisu pakai 3 sisi. Ya, agar betul-betul bersih. Kemudian adabnya tidak menggunakan hal-hal yang dilarang untuk beristinja. Seperti apa? Enggak boleh istinja pakai tulang. Memang ada Ustaz ya, kalau kepepet.
Kenapa nggak boleh istinja pakai tulang belulang? Karena tulang belulang kata Nabi makanan saudara kalian dari golongan jin. Jadi kalau tulang belulang di pinggir jalan tuh Pak, makanannya jin. Jangan kencing di situ. Jangan dipakai untuk istinja. Tak boleh. Kaget dia marah. Yang berikutnya, kamalul istifraghi lima fil batn. Pastikan saat buang hajat besar ataupun kecil betul-betul sudah selesai. Mohon maaf, untuk buang air kecil dikhawatirkan Pak, dikhawatirkan kalau dia tidak maksimal, dia kencing misalnya, buang air kecil tidak maksimal, ketika dia berdiri masih meneteskan air kencing. Makanya para ulama menganjurkan untuk bedaham itu untuk mengeluarkan sisa air seni yang mungkin masih tersisa di ujung-ujung kemaluan. Yang kedua dipijat di saluran kencingnya, ya, agar benar-benar bersih. Kalau buang hajat atau buang air kecil, miringkan ke kiri. Mohon maaf, lagi buang hajat agak dimiringkan ke kiri. Nah, itu salah satu, karena kantong kemih, ya, tempatnya kotoran itu ada di sebelah kiri. Itu kalau ditekan akan mempermudah keluarnya segala sesuatu. Terutama buang air kecil. Takut, kagetlah berdiri, sudah cebok, misalnya istinja, terasa ada yang keluar karena tidak pastikan bersih. Khawatirnya nanti dipakai sholat kemudian tidak sah sholatnya. Yang berikutnya, ya, sebut singkat, tidak boleh berzikir dengan lisan. Jadi kalau ada orang salam, nggak usah dijawab. Assalamualaikum misalnya, nggak usah dijawab, biar kebaik. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajadtani ala misli hadhil hal. Jadi Nabi itu sedang buang hajat, tahu-tahu ada orang mengucapkan salam sama Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Diam, Nabi tidak jawab. Setelah Nabi selesai, beliau berkata, idza wajadtani ala misli hadhil hal, jika kamu mendapatkan aku dalam kondisi semacam ini, lagi buang hajat, fala tusallim alayya, jangan ucapkan salam kepada saya, fa innaka in fa'alta dzalika lam arudda alaik, karena jika kau berikan salam kepadaku sedangkan aku dalam kondisi buang hajat, aku tidak akan jawab salammu. Jadi tidak boleh berzikir pakai lisan, subhanallah, subhanallah di kamar mandi, tidak usah. Terlalu rajin itu namanya. Okay. Tapi boleh nggak Ustaz zikir pakai hati? Bagus. Hatinya ingat Allah, ya, dan lain sebagainya. Atau berpikir yang manfaat. Adabnya tidak ngobrol. Ngobrol sama orang sebelah. Oh, ngapain di mana? Adabnya umat Nabi Muhammad tidak ngobrol saat sedang buang hajat. Tidak nyanyi. Oi, lama tambah. Kalau di kamar mandi nyanyi, tidak bersiul. Ini kebiasaan orang Indonesia nian ini. Ya, tidak nyanyi, tidak siul, ya. Dilarang. Kemudian saya sebutnya. Ketika selesai berdoa kepada Allah. Apa doanya? Pendek ini, semoga bisa dihafal. Ya, keluar dari kamar mandi, keluar dengan kaki kiri, kemudian ucapkan ghufranaka. Apa? Baca doa ghufranaka. Apa ghufranaka? Ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun? Habis buang hajat, kalau di kamar mandi lupa dengan Allah, kalau di kamar mandi ingat berbuat jahat, macam-macam alasannya. Jadi keluar dari kamar mandi ucapkan ghufranaka. Itu singkat. Ada juga doa yang diajarkan Nabi tapi hadisnya memang dianggap lemah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkan badanku.
Pak, bayang ke Pak ya, ini keluar dari kamar mandi, buang hajat itu nikmat luar biasa. Orang nggak bisa buang hajat itu sakitnya luar biasa. Jadi dimudahkan dengan Allah. Tapi mungkin kita tidak merasa itu nikmat karena tiap hari. Tapi kalau itu dibayangkan, diingatkan berapa banyak orang, ada yang sampai na'udzubillah, ya, sampai dibuka perutnya, diselang, buang hajatnya dari situ. Sampai dimasukkan kateter, selang di kemaluannya biar buang hajat. Kita ini itu nikmat yang mungkin kita lalai. Maka salah satu anjurannya keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari tubuhku penyakit, kotoran. Ya, wa'afani, dan memberikan aku kesembuhan. Berikutnya saya sebutkan singkat ya, banyak rupanya. Jangan lama-lama di kamar mandi. Ya, adamu tatwiri dakhilal khala. Akan datang penyakit yang luar biasa, pikiran, lahir batin. Sudah, begitu selesai dianggap sempurna, metu. Jangan berlama-lama. Itu tempatnya setan. Ya, kaget datang, was-was, rasa takut, macam-macam. Tidak boleh. Ya. Kemudian cuci tangan setelah dari WC, cuci tangan pakai sabun, pakai air. Cuci tangan biar bersih. Ya. Dan lain sebagainya. Saya kira itu ya adab-adabnya. Dari sekian adab yang kami sebut, bisa diamalkan 5, 6, syukur-syukur galo-galonya. Alhamdulillah. Katanya Nabi uswatun hasanah, suri tauladan. Kalau mau meniru Nabi, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar ghufranaka. Ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wal wa'afani. Di dalam tidak berzikir, tidak pakai pakaian dan sebagainya. Semua adab-adab itu kita lakukan dalam rangka ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semuanya jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.